Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di pertemuan ke-13 untuk mata kuliah statistik di kelas KM ini untuk minggu ketiga ini. Jadi untuk pertemuan atau materi ke-13, ke-14, dan ke-15 ini, mungkin saya tidak menggunakan PowerPoint ya. Karena di sini nanti lebih banyak kita akan belajar atau mempelajari tentang analisis datanya, ya, atau bagaimana cara membaca dari hasil output SPSS. Nah, oleh karena itu, ya, di sini saya menggunakan Word. Jadi untuk pertemuan ke-13 ini kita akan membicarakan tentang statistik deskriptif atau ukuran data menggunakan analisa frekuensi. Oke, jadi kita akan melihat apa itu pengertian dari statistik deskriptif. Jadi statistik deskriptif merupakan bidang ilmu statistika yang mempelajari cara-cara pengumpulan, penyusunan, dan penyajian data suatu penelitian. Kegiatan yang termasuk dalam kategori tersebut adalah kegiatan collecting atau pengumpulan data, grouping, atau pengelompokan data. Penentuan nilai dan fungsi statistik, serta yang terakhir adalah pembuatan grafik dan gambar. Nah, jadi di sini untuk menggunakan statistik deskriptif, ya, jadi baik di versi yang lama maupun versi yang baru, kita akan menggunakan menu Analyze, kemudian statistik deskriptif. Kemudian di sini pemilihan menu tersebut akan memunculkan sub-sub menu yang akan kita gunakan untuk pengolahan analisis deskriptif, antara lain analisis frekuensi, kemudian analisis deskripsi, analisis eksplorasi data, dan analisis group. Kemudian selanjutnya ada yang namanya prosedur frekuensi. Ya, jadi di sini untuk melihat apakah data yang diinputkan itu sudah betul atau belum. Hal ini mengingat karena dengan statistik frekuensi kita itu sudah bisa mengetahui resum data secara umum. Seperti berapa jumlah responden laki-laki, berapa jumlah responden wanita, kemudian berapa prosentase
mahasiswa laki-laki, kemudian berapa persentase mahasiswa perempuan, itu sudah bisa kita ketahui dengan statistik deskriptif. Selain itu, prosedur frekuensi itu juga memiliki kegunaan untuk menyediakan informasi deskriptif data yang menggambarkan demografik karakteristik dari sampel yang diambil. Misalnya adalah berapa persen responden yang setuju terhadap tindakan yang dilakukan, berapa persen responden yang menolak, dan lain sebagainya. Jadi di sini kita akan masuk ke contohnya. Nah, jadi di sini ada 10 data untuk statistik deskriptif. Nah, jadi di sini ada data nama, umur, pendidikan, jenis kelamin, dan keterangan. Jadi di sini untuk membuat statistik deskriptif, ya, jadi di sini saya anggap ya, kita sudah melakukan setting variabel dan kita sudah menggunakan datanya, ya, atau kita sudah menginputkan datanya. Jadi di sini saya tidak akan mengulangi lagi penjelasan bagaimana cara untuk menginput data maupun untuk setting variabelnya. Nah, kemudian di sini untuk membuat statistik deskriptif pada tabel di sini, kita mengikuti langkah-langkah berikut ini. Jadi di sini Anda silakan memilih menu Analyze, kemudian Deskriptif Statistik, dan lanjutkan dengan pilihan frekuensi. Ya, jadi di sini kalau nanti kalian mau coba-coba praktek, kalian tinggal ikuti langkah yang sudah saya tulis. Itu sudah sangat jelas sekali ya. Jadi di sini Anda tidak akan kesulitan untuk menggunakan program tersebut. Nah, kemudian nanti tampilannya itu seperti ini, ya, kolom dialog untuk frekuensi atau statistik deskriptif, itu tampilannya seperti ini. Nah, kemudian setelahnya kalau kita sudah memilih, kita akan pindahkan variabelnya, ya. Jadi sebelumnya variabel yang di sebelah kanan ini ada di sebelah kiri. Nah, kita tinggal pindahkan satu per satu ke sebelah kanan. Ya, di sini yang mau kita statistik otomatis yang bukan berupa huruf ya. Kalau nama kan nggak bisa di frekuensi ya, nggak bisa dihitung. Makanya yang bisa kita pindahkan adalah umur, pendidikan, kemudian jenis kelamin dan keterangan. Nah, kalau sudah dipindahkan ke sebelah kanan seperti ini, ya, kita pilih tombol statistik untuk mengatur item-item yang akan ditampilkan dalam output. Tombolnya ada di atas sini, kita tinggal klik saja. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ya, kemudian ya, kita pilih yang kita centang. Ya. Jadi di sini untuk yang percentile value itu kita bisa pilih kuartil. Kemudian central tendency itu kita centang min, median, modus, dan sum. Atau nilai rata-rata, nilai tengah, nilai modus, dan jumlah. Kemudian untuk yang bawah ini kita centang semuanya, standar deviasi, variance, range, minimum, maksimum, dan SE-min. Kemudian untuk distribusi data kita bisa centang skewness dan kurtosis.
Kemudian kita pilih continue. Ya. Jadi di sini central tendency itu adalah pengukuran tendensi pusat yang meliputi nilai mean, median, modus, dan sum. Jadi mean menunjukkan rata-rata dari masing-masing variabel semua responden. Median menunjukkan titik tengah data, modus menunjukkan nilai yang paling sering muncul, dan sum menunjukkan total data. Kemudian dispersion atau dispersi, standar deviasi menunjukkan dispersi rata-rata dari sampel, minimum menunjukkan nilai terendah dari suatu deretan data, maksimum menunjukkan nilai tertinggi dari suatu deretan data, dan SE-min itu adalah standar deviasi dibagi dengan akar dari jumlah banyaknya data. Kemudian distribution, skionis, dan kurtosis itu untuk melihat apakah data yang kita miliki itu berdistribusi normal atau tidak. Ya. Jadi nanti kita akan melihat lebih lanjut ya distribusi normal itu seperti apa ketika nanti kita belajar di uji asumsi klasik. Kemudian percentile value itu akan menampilkan data-data secara berkelompok menjadi sebuah persentase. Sebagai contoh, rata-rata umur 25% itu di bawah 19 tahun. Rata-rata umur ada 50% di bawah 20 tahun dan ada kata-kata umur 75% di bawah 23 tahun. Nah, kemudian tadi kalau kita sudah centang satu per satu, kita pilih tombol continue. Kemudian kita jangan oke dulu, kita pilih tombol chart. Tombol chart itu ada di sini, di bawahnya statistik ada tombol chart. Kita klik, nanti keluarnya akan seperti ini. Ya, kita akan gunakan untuk memilih model grafik yang diinginkan. Di sini kita memilih bar, yaitu bentuk batang, di mana nanti tampilan datanya dalam bentuk angka, bukan dalam bentuk persentase. Kalau persentase silakan diklik yang sebelah kanan, kalau angka silakan diklik yang sebelah kiri. Kemudian pilih continue dan kita pilih OK. Jadi di sini nanti ada beberapa bentuk grafik ya dalam SPSS. Yang pertama adalah grafik batang, menunjukkan variasi nilai dari suatu data yang ditampilkan dalam bentuk batang atau kotak. Grafik model ini paling cocok jika digunakan untuk memvisualisasikan suatu perbandingan serta dapat menunjukkan nilai dengan tepat. Kemudian untuk grafik garis akan menunjukkan variasi nilai suatu data dengan tampilan yang berupa garis. Di mana grafik garis mempunyai beberapa kelebihan seperti dapat menunjukkan hubungan antar nilai dengan baik dan mudah dimengerti. Kelemahannya adalah jika terlalu banyak garis akan terkesan rumit dan tampilan yang terkesan sangat sederhana. Sementara untuk grafik pie ya, seperti namanya grafik model pie merupakan bagan yang berbentuk lingkaran yang menyerupai sebuah kue atau pie, di mana tiap-tiap potong dari kue tersebut menunjukkan nilai persentase dari data. Ya, jadi kalau sudah klik OK. Ya. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya ya kita akan melihat bagaimana tampilan untuk hasil outputan SPSS ketika kita menggunakan analisa frekuensi. Ya, atau di sini kayak ada gambaran ya mungkin ya dari bimbingan saya. Ini dia menggunakan SPSS.
Nah, jadi kurang lebihnya nanti tampilannya seperti ini. Ya, kelihatan ada jumlah, kemudian ada prosentase. Ya, ini untuk mengetahui karakteristik responden. Ya, jadi di sini kita bisa tahu karakteristik responden penelitian kita itu seperti apa. Ya, walaupun ini tabelnya sudah dimodifikasi, tapi kurang lebihnya tampilannya itu seperti ini. Ya, jadi nanti di sini yang bisa saya gambarkan seperti ini. Kemudian ada mau pertanyaan dari Mas Febri, monggo Mas, apa pertanyaannya? Kemudian nanti kalau mau lihat outputnya SPSS itu seperti apa ya, walaupun ini sudah banyak yang tabelnya dimodifikasi. Nah, tampilannya tuh kayak gini. Ya, tabel-tabel seperti ini. Nah, kayak gini nih. Ya, ini adalah tabel outputan SPSS. Nah, ini dia tabel asli ya, dari output SPSS-nya dia copy ke Word. Ya, tampilannya seperti ini. Ya, Mas? Gerak, Bu. Ya, Mas? Layarnya nggak gerak. Layarnya nggak kelihatan. Nggak gerak, Bu. Iya. Ini sudah. Bentar. Sudah? Ini saya sudah nih. Nah, ini udah, Bu. Nah, ini tampilan output SPSS-nya tuh kayak gini. Ya, ini bentuk tabel aslinya tuh kayak gini. Nah, kayak gini, itu juga tampilan output SPSS. Ya. Kemudian, seperti ini tuh juga. Nah, kalau yang tadi ya, saya ulangi mungkin belum kelihatan. Yang karakteristik responden, yang uji deskriptif. Nah, itu kayak gini. Ya. Kita mengetahui karakteristik responden, ya jumlahnya berapa, prosentasenya berapa. Jadi di sini walaupun ini tabelnya sudah dimodifikasi ya, atau bukan hasil screenshotan dari outputnya. Nah, tapi kurang lebihnya kalian ada gambaran nih. Oh, kira-kira tuh outputannya tuh seperti ini. Nah, nanti di pertemuan ke-14 dan pertemuan ke-15 nanti saya akan banyak membahas tentang output SPSS ya. Jadi saya mungkin tidak banyak membahas tentang langkah-langkahnya kayak harus ngeklik apa, ya. Itu tidak terlalu saya bahas, tapi saya lebih banyak membahas untuk datanya. Ya, bagaimana cara membaca outputnya. Ya, cara interpretasinya itu seperti apa untuk outputan di SPSS-nya. Ya, jadi yang akan saya contohkan adalah nanti untuk uji analisis regresi berganda. Ini merupakan salah satu tipe pengujian untuk software SPSS yang paling banyak atau yang paling mayoritas digunakan dalam sebuah penelitian. Ya, jadi yang saya bahas di sini untuk pertemuan ke-14-15 nggak yang susah-susah atau nggak yang muluk-muluk, tapi yang mayoritas atau yang banyak sekali digunakan dalam penelitian. Jadi mungkin nanti akan banyak membantu Anda ya ketika Anda itu menulis skripsi atau jurnal ya, paling banyak itu menggunakan analisis regresi linear berganda. Nah, kalau uji yang deskriptif ini ya nanti itu juga apa ya, mayoritas juga banyak digunakan ya untuk tampilan atau cara membaca karakteristik dari responden. Jadi ini saya sampaikan untuk absensi di pertemuan 11 sampai 13 sudah saya share di siakat ya. Nanti kita akan segera melanjutkan di pertemuan ke-14 dan 15. Saya akhiri dulu untuk pertemuan ke
13 ya di kesempatan siang hari ini. Setelah ini kita akan melanjutkan ke pertemuan 14 dan 15. Jangan lupa untuk melakukan absensi. Terima kasih masih bergabung di kelas saya di pertemuan ke-13 ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.